Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 September 2021. Sebelum kita membaca Amsal 30 ayat 1 sampai 10, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh kembali hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop firman Tuhan, perkataan-perkataan Agur bin Yake. Saya bacakan untuk kita, bunyinya selengkapnya demikian. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlela-lela ya Allah, aku berlela-lela sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencercah seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, kita belajar dari seorang yang bernama Agur, yang kelihatannya ketika menuliskan Amsal ini sudah relatif tua. Dia sungguh percaya kepada Allah. Namun dia menyadari dan mengakui kelemahannya, kebersalahannya, kebodohannya. Bahkan dia mengakui dia tidak mempelajari hikmat, sehingga dia tidak dapat mengenal dengan benar Allah yang Maha Kudus itu. Namun demikian, dia tetap berdoa dan berharap supaya kiranya Allah yang Maha Kudus itu berkenan memberikan dua hal kepadanya. Yang pertama, supaya Allah yang Maha Kudus itu menjauhkan dia dari kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Allah yang Maha Kudus itu jangan memberikan kepadanya kemiskinan atau kekayaan. Sebab di dalam kebodohannya dia menyadari kalau dia miskin boleh jadi dia akan mencuri dan itu akan membuat tercemar nama Tuhannya. Atau kalau dia kaya, dia menyadari boleh jadi dia menjadi sombong, bahkan menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Amsal 30 ayat 1 sampai 10 ini, mari kita belajar beberapa hal. Pertama, biarlah kita boleh terus rendah hati
menyadari, mengakui kebodohan kita, menyadari dan mengakui ketidakberkhidmatan kita, menyadari dan mengakui betapa kerdilnya masih pengenalan kita kepada Allah yang Maha Kudus itu. Dan kita boleh bersyukur dan berharap dalam segala keterbatasan kita ini, dalam segala kebodohan kita ini, rahmat Tuhan tetap tersedia dan ditujukan bagi kita untuk kita boleh bertumbuh mengenal Dia melalui firman yang terdapat di dalam Alkitab, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, kiranya kita pun boleh insaf. Jangan sampai waktu kita sedemikian rupa menjadi sia-sia dan ternyata kita sudah menjadi tua, kita berlelah-lelah sampai habis tenaga. Ternyata kita gagal dalam mengenal Allah yang Maha Kudus, dalam mengenal kasih-Nya, dalam mengenal janji-Nya, dalam mengenal firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah kita sedemikian rupa menjalani hidup dan kehidupan kita, sehingga di dalamnya dan melaluinya kita boleh terus bertumbuh dalam pengenalan Allah yang Maha Kudus, Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana doa Yagur bin Yake ini kiranya menjadi doa kita, supaya kiranya Allah yang Maha Kudus itu menolong kita, menjauhkan kita dari kecurangan dan kebohongan, apapun itu, apapun bentuknya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Dan biarlah kita boleh bersyukur, menerima, menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita aminkan Dia setia, Dia mencukupkan apa yang perlu dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dapat mewujudkan iman kita kepada Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita boleh terus menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu melalui Yagur bin Yake. Kami juga menyadari, mengakui kebodohan kami, kepicikan kami, kegagalan kami dalam bertumbuh mengenal yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus. Tapi kami bersyukur Engkau mengaruniakan iman percaya kepada kami. Dan di dalam iman percaya kami kepadamu, mohon kasih karunia-Mu untuk kami dijauhkan dari kecurangan, dari kesombongan, dari kebohongan. Untuk kami boleh menikmati berkat-berkat yang sudah dan akan Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, mohon kasih karunia-Mu bagi kami semua sidang jemaat-Mu, khususnya dalam menjalani hari ini, minggu ini, dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.